Halo friend, balik lagi di Baku Hantam 123. Tensi di pusat Timur Tengah telah mencapai titik kritis yang bisa mengubah tatanan global selamanya. Di perairan strategis Teluk Persia, dunia sedang menyaksikan ketegangan tingkat tinggi, di mana bayang-bayang Perang Dunia Ketiga terasa lebih dekat dari sebelumnya. Menurut laporan yang dikutip oleh pengamat militer, kehadiran Angkatan Laut Amerika Serikat yang dipimpin oleh kapal induk USS Abraham Lincoln mendapati diri mereka berada dalam perimeter yang menyesakan. Kapal cepat Iran, yang didukung oleh pengawasan teknologi tinggi, dilaporkan telah memulai manuver yang memicu alarm baru di seluruh Washington dan sekutunya. Wall Street Journal dan outlet internasional lainnya menyoroti bahwa penumpukan pasukan Amerika dimaksudkan untuk mengintimidasi, namun kenyataan di lapangan membuktikan cerita yang berbeda. Saat kapal perang AS mencoba mempertahankan dominasi atas rute perdagangan vital ini, mereka tidak lagi hanya menghadapi milisi regional. Media pemerintah dan laporan lokal ramai dengan perkembangan besar. Pergeseran taktis yang tidak teridentifikasi namun masif telah terjadi di dekat Selat Hormuz. Penyebabnya sedang diperdebatkan, namun lanskap geopolitik telah bergeser di bawah kaki Pentagon. Gejolak peperangan di Teluk Persia kini benar-benar berada di titik nadir setelah pasukan Amerika Serikat dikabarkan kena mental menghadapi gempuran strategi dari Rusia. Armada kebanggaan Paman Sam yang katanya paling canggih di dunia, kini tampak tidak berdaya saat harus berhadapan langsung dengan kekuatan beruang merah di bawah komando Vladimir Putin. Kalau Friends melihat situasi beberapa hari terakhir, kapal-kapal perang Amerika Serikat yang dipimpin oleh USS Abraham Lincoln seolah-olah terkepung dan kehilangan taringnya. Apakah ini adalah akhir dari dominasi Amerika di tanah Timur Tengah? Bagaimanakah langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Presiden Amerika Serikat ini? Kalau dilihat dari keadaan sekarang, nampaknya Trump benar-benar sulit untuk membalikan keadaan. Pria berambut pirang ini sekarang sedang dikepung oleh musuh-musuh yang sudah sangat haus untuk menghentikan ambisi Trump yang dianggap terlalu semena-mena. Baku Hantam 123 akan coba merangkum bagaimana pasukan Amerika Serikat dibuat kocar-kacir oleh Rusia sebagai berikut. Kondisi di Teluk Persia saat ini benar-benar mencekam karena Rusia sudah menyatakan sikap yang sangat tegas. Putin nampaknya sudah muak dengan segala provokasi yang dilakukan oleh Donald Trump di wilayah sensitif ini. Pemerintah Rusia baru-baru ini memberikan peringatan yang membuat nyali para jenderal di Washington menciut. Putin secara terang-terangan mengatakan bahwa Rusia siap menghabiskan pasukan Amerika Serikat jika mereka terus-menerus mengganggu kedaulatan Iran dan stabilitas energi global. Kali ini kesabaran Moskow sudah habis melihat taktik tarik ulur yang dimainkan oleh Donald Trump. Sebelumnya, Trump sempat melunak dan mencoba mengirimkan utusan rahasia untuk negosiasi damai. Namun apa yang kita khawatirkan bersama ternyata benar-benar terjadi. Niat damai itu hanyalah gertakan sambal agar Amerika bisa menaruh lebih banyak aset pertahanannya di sana. Ini merupakan taktik jebakan yang licik dari Trump untuk melumpuhkan ekonomi negara-negara kawasan secara perlahan. Untungnya, pihak intelijen Rusia dan Iran sudah menyadari propaganda licik dari Trump ini. Vladimir Putin murka karena merasa dipermainkan oleh janji-janji palsu dari Gedung Putih. Trump menyebar kebohongan, tapi Rusia tidak gentar sedikit pun. Amerika Serikat harus tahu bahwa jika mereka berani menyentuh fasilitas penting Iran, maka itu akan menjadi pemicu perang besar yang tidak akan bisa mereka menangkan. Di saat ancaman ini memuncak, dilaporkan bahwa armada laut Rusia sudah melakukan pergerakan yang mematikan. Kapal-kapal selam bertenaga nuklir Rusia dikabarkan sudah berada di posisi yang sangat dekat dengan gugus tempur Amerika. Situasi ini memicu spekulasi liar bahwa Amerika Serikat sebenarnya sudah kalah sebelum bertempur. Ledakan-ledakan kecil yang terjadi di fasilitas pendukung Amerika di sekitar kawasan tersebut memperkuat dugaan bahwa pasukan Trump saat ini sedang dalam kondisi tekanan mental yang hebat. Mungkin dugaan ini bisa saja benar, atau mungkin hanya bagian dari perang urat syaraf yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Kalau kita melansir dari berbagai sumber intelijen internasional, guncangan hebat juga terjadi pada moral para prajurit Amerika. Mereka yang awalnya mengira ini hanya operasi rutin, kini sadar bahwa lawan mereka adalah kekuatan besar yang didukung penuh oleh teknologi Moskow. Rusia tidak ingin Amerika Serikat dibiarkan semena-mena menghancurkan pabrik-pabrik dan fasilitas penting di Iran. Jika Amerika tetap memaksakan kehendak, dampak negatifnya akan sangat luar biasa bagi keberlangsungan umat manusia di seluruh dunia. Agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Teheran dikabarkan telah meminta bantuan penuh kepada Rusia untuk mengamankan aset-aset paling sensitif mereka. Kabar mengenai kehadiran pasukan elit Rusia di Teluk Persia ini dikonfirmasi lewat pergerakan radar-radar militer yang mendeteksi adanya aktivitas yang tidak biasa.
Sekretaris Dewan Keamanan Rusia menegaskan bahwa langkah ini adalah upaya pragmatis untuk meredakan kesombongan Amerika Serikat. Juru bicara Kremlin sendiri menyatakan sangat terbuka untuk terus mendukung Iran dari segala bentuk intimidasi Barat. Rusia menjamin bahwa program-program strategis di wilayah tersebut akan tetap berada dalam posisi aman dari jangkauan rudal-rudal Amerika. Turunnya sekutu setia seperti Rusia ini jelas membuat Amerika Serikat semakin agresif, namun sekaligus ketakutan. Rudal-rudal pertahanan udara Rusia yang dipasang Rusia di sekitar kawasan tersebut sukses membuat jet-jet tempur Amerika kalang kabut dan tidak berani mendekat. Apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Trump mengenai pernyataan tegas Putin ini? Presiden berambut pirang ini nampaknya mengambil langkah yang sangat tergesa-gesa dengan mengirimkan lebih banyak logistik tempur. Padahal kalau Friends lihat-lihat, lucu juga jika Amerika terus-menerus memamerkan kekuatannya yang sebenarnya sudah mulai rapuh dimakan usia. Tidak sebanding dengan teknologi rudal hipersonik Rusia yang bisa meluluh lantakan kapal induk Amerika dalam hitungan detik. Kalau kita analogikan, Trump sekarang seperti orang tua yang kehilangan kendali atas rumahnya sendiri. Tentu kekuatannya tidak akan sebanding dengan aliansi besar yang kini sedang menghadangnya. Kita nantikan saja apa yang akan diperbuat oleh Trump selanjutnya. Apakah serangan balasan balik bakal benar-benar terjadi, atau dia akan mundur dengan rasa malu? Dapatkan sepatu sneakers kualitas impor yang kini diskon besar-besaran mencapai 62%. Friends bisa tampil keren tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Cek linknya di bawah ini sekarang juga sebelum promonya berakhir. Kehancuran strategi Donald Trump kini sudah berada di depan mata karena dia dikepung oleh musuh dari segala arah. Apa yang lebih mengerikan dari memanasnya peperangan di Teluk Persia? Yap, tepat sekali. Ini bisa menjadi tanda-tanda nyata dari kegagalan diplomasi Amerika di masa kepemimpinan Trump yang sekarang. Politikus Partai Republik tersebut sekarang benar-benar terjepit antara kepentingan ekonomi dan harga diri militer. Bahkan sekutu-sekutu lama mereka di kawasan Arab mulai menunjukkan sikap yang mengejutkan. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dikabarkan mulai enggan memberikan izin bagi Amerika untuk menggunakan pangkalan udara mereka jika tujuannya adalah untuk menyerang Iran secara langsung. Ini adalah pengkhianatan terbesar bagi sejarah hubungan mereka dan tentu saja bikin strategi Amerika berantakan total karena mereka kehilangan dukungan logistik yang sangat vital. Tanpa dukungan dari negara-negara tetangga di kawasan Teluk tersebut, serangan Amerika ke Iran menjadi operasi yang sangat berisiko tinggi. Jet-jet tempur mereka harus terbang lebih jauh dan melewati wilayah udara yang mungkin sudah dipenuhi oleh sistem pertahanan udara buatan Rusia. Negara-negara minyak di kawasan tersebut sadar betul bahwa jika perang pecah, maka ekonomi mereka juga akan ikut hancur. Mereka tidak ingin menjadi tumbal perang hanya demi ego dan keserakahan Donald Trump semata. Dikutip dari berbagai sumber, banyak negara di Timur Tengah yang mulai menegaskan bahwa mereka tidak akan memberikan fasilitas apapun bagi operasi militer Amerika kali ini. Ini tentu menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi kredibilitas Amerika Serikat sebagai polisi dunia. Celana pendek pria dari RC Sport bisa Friends dapatkan dengan harga yang sangat terjangkau. Cuma 27 ribuan saja, sangat cocok dipakai untuk olahraga atau santai di rumah. Cek linknya di bawah ini, jangan sampai kehabisan. Kehancuran strategi Donald Trump kini sudah berada di depan mata karena dia dikepung oleh musuh dari segala arah. Apa yang lebih mengerikan dari memanasnya peperangan di Teluk Persia? Yap, tepat sekali. Ini bisa menjadi tanda-tanda nyata dari kegagalan diplomasi Amerika di masa kepemimpinan Trump yang sekarang. Politikus Partai Republik tersebut sekarang benar-benar terjepit antara kepentingan ekonomi dan harga diri militer. Bahkan sekutu-sekutu lama mereka di kawasan Arab mulai menunjukkan sikap yang mengejutkan. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dikabarkan mulai enggan memberikan izin bagi Amerika untuk menggunakan pangkalan udara mereka jika tujuannya adalah untuk menyerang Iran secara langsung. Ini adalah pengkhianatan terbesar bagi sejarah hubungan mereka dan tentu saja bikin strategi Amerika berantakan total karena mereka kehilangan dukungan logistik yang sangat vital. Tanpa dukungan dari negara-negara tetangga di kawasan Teluk tersebut, serangan Amerika ke Iran menjadi operasi yang sangat beresiko tinggi. Jet-jet tempur mereka harus terbang lebih jauh dan melewati wilayah udara yang mungkin sudah dipenuhi oleh sistem pertahanan udara buatan Rusia. Negara-negara minyak di kawasan tersebut sadar betul bahwa jika perang pecah, maka ekonomi mereka juga akan ikut hancur. Mereka tidak ingin menjadi tumbal perang hanya demi ego dan keserakahan Donald Trump semata. Dikutip dari berbagai sumber, banyak negara di Timur Tengah yang mulai menegaskan bahwa mereka tidak akan memberikan fasilitas apapun bagi operasi militer Amerika kali ini. Ini tentu menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi kredibilitas Amerika Serikat sebagai polisi dunia. Celana pendek pria dari RC Sport bisa Friends dapatkan dengan harga yang sangat terjangkau. Cuma 27 ribuan saja, sangat cocok dipakai untuk olahraga atau santai di rumah. Cek linknya di bawah ini, jangan sampai kehabisan.
Itulah ulasan mengenai bagaimana pasukan Amerika Serikat dibuat kena mental oleh gertakan dan kekuatan Rusia di Teluk Persia. Bagaimana pendapat friends sekalian? Akankah Donald Trump benar-benar berani melanjutkan peperangan ini, atau justru dia akan menyerah karena tekanan dari Putin? Ataukah ini justru akan menjadi awal dari perang dunia yang lebih besar lagi? Coba tuliskan pendapat friends di kolom komentar di bawah ini agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar friends tidak ketinggalan berita militer paling update dari Baku Hantam 123. Sampai jumpa di video selanjutnya.